Hello, welcome back to my channel ya. Oke, kali ini masih dalam suasana tahun baru ya. Ini masih Januari. Dan dalam awal tahun ini kita memiliki sebuah tema besar yang sangat menarik sekali, yaitu adalah think big if you want to be big. Atau berpikirlah besar jika Anda ingin menjadi sesuatu yang besar juga. Oke. Dan juga pada momen awal tahun seperti sekarang, saya kembali ingin mengajak Anda untuk bersama-sama, mari kita sebarkan sebanyak mungkin happiness, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, kita sebarkan sebanyak mungkin emosi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan Anda memancarkan emosi-emosi positif tersebut, itu sama artinya dengan Anda membentangkan karpet merah di hadapan Anda, sehingga manifestasi itu akan terjadi dengan jauh-jauh lebih cepat. Oke, jadi kita langsung akan memasuki pada tema spesial kita pada hari ini. Tema spesial kita pada hari ini adalah tentang kesulitan satu hari cukuplah untuk sehari. Nah, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin langsung ada yang bertanya-tanya di benak Anda gitu ya, yang menonton video ini. Apa sih maksudnya kesulitan sehari cukuplah buat sehari gitu? Begini, ingat ya, ketika seseorang menghadapi sebuah problem dalam keseharian dia, entah itu mulai dari hal yang sangat sederhana seperti cuaca yang nggak mendukung moodnya dia, atau mungkin dimarahi sama atasan, dimarahi sama guru, ada sedikit masalah dengan klien atau lain sebagainya. Hal tersebut seringkali akan menjadi sebuah efek berantai. Jika kita coba melihat pada penelitian, pada dasarnya emosi apapun yang dirasakan oleh manusia itu hanya bertahan antara 10-15 menit. Emosi apapun itu, baik itu marah, benci, bahagia, dan lain sebagainya. Bahkan bisa saya katakan cinta sekalipun, emosi apapun itu hanya bertahan antara 10-15 menit. Lantas apa yang membuat emosi itu bertahan menjadi sangat lama? Yang menjadi bertahan sangat lama adalah karena seseorang tersebut yang mengalami emosi tersebut, dia terus-menerus memikirkan kejadian yang memicu emosi tersebut terjadi. Ya. Jadi, ketika orang seringkali menghadapi sebuah situasi gitu ya, dan situasi itu memantik emosi pada dirinya. Misal tiba-tiba dia ditembak sama seseorang gitu ya. Wah, hatinya seneng gitu, bahagia, dia merasakan cinta. Ketika dia memikirkan kejadian itu tersebut, maka emosi tersebut akan muncul. Dan ketika dia memikirkan sekali lagi, emosi tersebut akan muncul lagi dan muncul lagi. Sehingga tercipta sebuah efek berantai antara 10-15 menit itu tadi, yang bisa sampai berhari-hari, bahkan mungkin sampai ada yang tahunan. Tapi hal itu juga dapat berlaku untuk emosi yang sebaliknya. Misalkan saja seperti emosi negatif tadi, atau apa yang seringkali disebut orang dengan nama dendam misalkan. Dendam itu pada dasarnya adalah emosi negatif yang terus dipupuk oleh seseorang itu sendiri, oleh diri orang itu tersebut. Sebenarnya emosi tersebut tidak akan bertahan lama, hanya 10-15 menit. Namun, ketika dia memikirkan kejadian tersebut terus-menerus, maka emosi tersebut akan bersambung seperti rantai tadi, bersambung. Dan itulah yang kita sebut dengan istilah dendam tadi. Karena itu, tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kesulitan sehari cukuplah buat sehari. Tidak ada artinya bagi Anda untuk membayangkan besok itu akan terjadi apa. Apakah besok akan sama dengan hari ini? Itu tidak penting. Apakah besok akan menghadapi masalah yang sama seperti hari ini, atau masalah hari ini akan berbuntut pada besok juga? Itu tidak penting untuk Anda pikirkan. Karena masa depan kita tidak akan pernah tahu. Yang bisa Anda lakukan adalah mensimulasikan tadi. Jika Anda mensimulasikan hal negatif, misalkan masalah Anda hari ini, Anda simulasikan sendiri bahwa itu akan nyambung ke berikutnya. Yang terjadi itu akan terus nyambung, gak peduli apapun itu. Tapi jika Anda coba melihatnya dari sudut pandang yang gak berbeda gitu, Anda coba husnuzon saja. Ya, husnuzon saja. Anda coba berpikiran positif saja, bahwa oh iya ya, ada kemungkinan atau pasti ini besok akan jadi lebih baik daripada hari ini. Dengan Anda mencoba untuk husnuzon aja seperti itu,
Yang terjadi adalah Anda memancarkan emosi-emosi positif itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan bisa jadi orang yang misalkan aja ada marahnya dengan Anda, ada ketidakcocokan dengan Anda, ketika Anda sudah husnuzon seperti itu tadi, yang terjadi adalah orang tersebut mau marah malah nggak jadi, karena dia sudah nggak punya alasan lagi untuk marah kepada Anda atau tidak suka kepada Anda. Toh Anda sudah tidak memendam masalah itu pada diri Anda. Karena itu, kesulitan sehari cukuplah buat sehari. Jangan sekali-sekali memperpanjang emosi negatif itu. Emosi hanya bertahan antara 10-15 menit. Jika Anda ingin mencoba mempertahankan sebuah emosi, ya cobalah pertahankan emosi yang positif. Kalau Anda bisa mempertahankan emosi positif, kenapa Anda repot untuk memikirkan emosi negatif? Ini sebuah logika sederhana, tapi seringkali orang tersandung pada hal sederhana semacam ini. Karena manusia pada umumnya terlalu fokus pada apa yang terjadi saat ini pada diri mereka. Jika hal itu baik atau positif bagi mereka, itu bagus. Tapi jika hal tersebut negatif, Anda harus punya sebuah kesadaran bahwa Anda adalah penentu dari diri Anda sendiri. Karena itu Anda nonton video ini, karena itu Anda mengenal the law of attraction yang menjadi pembahasan kita. Oke? Maka dari itu, saya akan sekali lagi mengingatkan kepada Anda bahwa di dalam diri manusia ada yang namanya parts of God, atau bagian dari God yang dihembuskan, ditiupkan, dipercikkan ke dalam diri setiap manusia. Karena itu, Anda punya akal budi dan pikiran, atau human disebut sebagai the image of God, gambaran dari God itu sendiri. So, jika Anda ragu pada diri Anda sendiri, terus siapa yang akan percaya pada Anda? Apakah Anda berharap orang lain percaya dulu terhadap diri Anda, baru Anda percaya pada diri Anda sendiri? Isn't it funny? Thanks for watching, and we meet again in the next video.